Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2114 ya, I'm your host Popo Kusen. Dan seperti biasa selama 1 jam gue akan cerita ada apa aja di dunia. Di 24 jam terakhir saya memuterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. And of course, kalau kamu nonton ini di YouTube nggak nyampe 1 jam ya, karena gue tulis di description aja biar hemat waktu aja. Okay. Anyway, it's a great day today, but not so much buat Jose Mourinho and AS Roma ya, karena untuk pertama kalinya di karirnya Mourinho dia dikalahkan di final kompetisi Eropa setelah tadi malam mereka kalah sama Sevilla, juara Europa League. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Sebenarnya apa yang terjadi di situ, si Sevilla ini kenapa jago banget. Pokoknya nanti kita bahasnya nanti ya. Sekarang kita mulai dulu aja dengan lagu pertama. Ada Break Up With That Guy dari Virginia to Vegas. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. And seperti tadi gue bilang di awal bahwa Sevilla itu tadi malam mengalahkan AS Roma 1-1, kemudian adu penalti di final Europa League. Nah, ini sekaligus memastikan bahwa Sevilla ini memang raja Europa League ya. Karena Sevilla ini juara 7 kali Europa League, pemegang gelar juara paling banyak. Dan si AS Roma sendiri, seperti tadi gue bilang, ini adalah penentuan siapa yang sebenarnya lebih raja di Eropa ya, antara Sevilla atau Jose Mourinho. Karena Jose Mourinho juga sebelum final ini, dia 5 kali masuk ke final Eropa dan semuanya menang. Nah, ini di final yang ke-6 akhirnya dia kalah. And kontroversi sih gue bilang, karena ada satu penalti yang menurut gue harusnya dikasih ke Roma ya, yang handball itu di tangan, dan si wasitnya, si Anthony Taylor itu sampai dikata-katain sama Mourinho di abis selesai pertandingan. Dan menurut gue memang kalau lo lihat replaynya memang harusnya itu penalti sih. Dan kalau peraturannya VAR itu adalah wasit yang di VAR itu harus bilang ke wasit di lapangan kalau ini ada satu hal yang kesalahan fatal nih kalau lo nggak lihat. Nah, berarti harusnya dilihat di monitor VAR dong. Tapi yang itu kayak nggak dilihat gitu. Jadi kok kayak nggak tahu peraturannya VAR itu sebenarnya gimana. Tapi memang kalau yang bikin problem wasit Liga Inggris memang ini ya, nggak heran ya. Apalagi si Anthony Taylor, karena dia bahkan waktu mimpin laga di Liga Inggris pun juga banyak yang ngata-ngatain dan banyak yang miss juga. Gue nggak ngerti sih kenapa yang dipilih jadi wasit untuk final Europa League itu juga si Anthony Taylor ini. Tapi ya udah, sama Mourinho akhirnya medali runner up-nya dibuang, dikasih ke penonton, and dia ngata-ngatain Anthony Taylor, dan ditutup dengan dia masih nggak tahu apakah akan lanjut di AS Roma apa enggak. But now, kita balik ke lagu, ada Rumah Singgah dari Fabio Asher. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan seperti kita tahu kalau minggu ini akhirnya sequel dari salah satu film Spider-Man terbaik sepanjang masa, yaitu Into the Spider-Verse, itu dirilis, yaitu Spider-Man Across the Spider-Verse. Dan so far semua review-review yang ngasih tahu bilang ini bagus banget. Ini film multiverse terbaik yang melibatkan karakter Marvel, karena yang nggak melibatkan karakter Marvel tentu aja Everything Everywhere ya. Nah, tapi si Spider-Man Across the Spider-Verse katanya bagus banget. Reviewnya so far sih 80% bilang bagus, dan ada beberapa yang bilang biasa aja, tapi at least nggak ada yang bilang jelek ya. So kalau lu bingung atau masih dilema nih ya, mau nonton apa enggak, atau mungkin lo ngerasa kalau nonton film kartun di bioskop tuh worth it apa enggak sih, nah tenang aja, menurut gue worth it banget nih si Spider-Man Across the Spider-Verse. Gue juga bakal nonton, tapi kayaknya gue nontonnya minggu depan sih, bukan minggu ini, karena minggu ini kebetulan sudah ada janji, sudah ada rencana sama Street Fighter 6 ya yang rilis besok tanggal 2 Juni. Jadi tepat buat long weekend ini rilis nih game Street Fighter 6. Again, gue udah bilang berkali-kali kalau lu belum pernah main fighting game, menurut gue Street Fighter 6 ini adalah saat yang tepat, karena ada banyak fitur-fitur yang bisa ngebantu lu belajar. But ada single playernya juga, story mode segala macam, yang katanya abis story mode ini selesai maka lu udah bisa main Street Fighter nih, katanya gitu. So silakan beli ya. And now we have DNA dari Craig David and Galantis di Popo on the Radio. Followers, sudah sejak
beberapa tahun yang lalu gue mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kenapa? Karena gue nggak mau kena diabetes, gue ada turunan gula, dan gue suka minum manis. Dan hasilnya oke, setiap kali gue cek gula darah puasa gue itu selalu di bawah 100, yang artinya ya gue aman dari diabetes. Jadi kalau lu sama kayak gue, langsung aja ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. And now ada nyaman tak cukup dari Raisa. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan tahun lalu, Oktober tahun lalu sih ya, setengah tahun yang lalu, si Elon Musk itu akhirnya membeli Twitter seharga 44 miliar US dollar. Dan waktu itu ada banyak yang bilang kalau wah ini kemahalan sih 44 billion untuk Twitter gitu. Dan si Elon Musk sendiri bilang kalau ya memang sih, memang rada overpaid nih kita bayar Twitter waktu itu. And so on. Nah sekarang setengah tahun kemudian akhirnya value dari company Twitter sekarang ini sudah dipublish, dan ternyata saat ini value-nya Twitter itu dinilai hanya sepertiga dari yang dibayar sama Elon Musk. Jadi Elon ngebayar 44 miliar, tetapi menurut Fidelity katanya, Fidelity itu financial service giant. Dan Fidelity ini mengestimasi kalau sebenarnya value Twitter saat ini hanya di kurang lebih 15 miliar US dollar. So ya, not great sih ketika lo beli sebuah company and then menurun. Berarti kan nanti kalau lo jual rugi kan. Basically ngitung gampangnya kayak gitu. So I don't know si Twitter bakal gimana. Dia sendiri bilang kalau memang financial situation Twitternya nggak bagus sih katanya gitu. Dan menurut Elon aja dia rasa ada memonya dia yang kebocor ya, dan dia bilang kalau menurut dia sebenarnya value-nya Twitter ada di 20 miliar. Nah tapi ini kenyataannya bahkan 20 miliar aja nggak nyampe. Jadi nggak tahu deh Twitter bakal ngapain. Yang pasti kita sekarang dengerin lagu aja ya. Ada Make You Say dari Z, Maren Morris, and Buse. Enjoy. Yo, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ada berita soal AI yang menurut gue lucu. Jadi ada seorang pengacara di New York yang akhirnya dia sendiri yang diadilin karena dia terbukti menggunakan artificial intelligence atau ChatGPT untuk melakukan legal research atau research tentang hukum. Dan ternyata contoh kasus yang di-provide sama ChatGPT untuk pengacaranya ini itu adalah kasus fiktif, men. Jadi nggak ada beneran kasusnya itu. Jadi dia pakai research, kemudian dia sampaikan ke pengadilan, dan ternyata loh, ini kasus ini nggak ada, men. Lo bohong gitu. Dan dia akhirnya ngaku kalau iya sih, gue memang research tentang hukum pakai ChatGPT, dan gue nggak tahu kalau ChatGPT itu bisa salah. Dan ini yang salah emang murni orangnya itu, karena bahkan ketika lo buka ChatGPT pun mereka ngasih tahu kan kalau ini kemungkinan bisa salah lo, informasi yang diberikan sama ini lo mesti cross check dulu. Nah sih, so ini jadi pelajaran ya, mesti hati-hati men sama artificial intelligence gitu. Ingat-ingat mereka juga bisa salah. Now, ada ini laguku dari Mahal ini. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup jadi nggak enak banget itu tentu aja adalah diabetes ya. Jadi lu jangan sampai kena lah. Dan cara yang paling gampang biar nggak kena diabetes ya dengan mengganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes. Kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now, we have Luis Capaldi, How I'm Feeling Now. Check it out. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan tahun ini, gunung tertinggi di dunia yaitu Gunung Everest. Itu kan hampir setiap tahunnya itu selalu menelan korban jiwa ya untuk orang-orang yang mencoba untuk naik sampai ke puncaknya. Dan para ahli yang berkaitan dengan ini bilang kalau tahun ini 2023 kemungkinan besar akan menjadi tahun terburuk dalam sejarah Gunung Everest mulai mencatat jumlah korbannya, di mana saat ini sudah ada kemungkinan besar 17 orang yang meninggal, padahal ini belum setengah tahun, men. Baru hampir setengah tahun kan. Dan jadi terakhir di ekspedisi Everest yang kemarin sudah ditemukan 12 orang yang meninggal dan 5 orang lagi masih hilang. Dan 5 orang yang masih hilang ini sudah 5 hari nggak ketemu, nggak ada kontak sama sekali. Jadi biasanya kalau udah lebih dari 5 hari itu sudah kemungkinan besar meninggal sih. Dan menurut para ahli ini, mereka beranggapan bahwa sebenarnya yang bikin ini jumlah korbannya meninggal lebih banyak daripada biasanya adalah karena
climate change, sehingga membuat cuaca menjadi tidak menentu dan ada banyak yang jadi meninggal. Nah, ini sekarang 12 meninggal, 5 hilang, dan kemungkinan 5 ini juga udah meninggal. Nah, 17 itu adalah rekor terbanyak dalam satu tahun kematian di Gunung Everest. Dan ini terjadi di tahun 2014, waktu itu yang meninggal 17, dan itu setahun ya. Ini baru setengah tahun, dan hampir semuanya itu yang meninggal di tahun 2014 itu tuh adalah penduduk lokal yang meninggal karena angin topan gitu. Nah, yang ini kemungkinan besar akan jadi lebih buruk. Jadi kalau emang lu termasuk orang yang pengen mendaki Gunung Everest, tolong dipikir-pikir dulu ya, persiapkan segalanya. And now, semoga yang 5 orang itu ketemu ya, semoga nggak jadi meninggal. And now kita balik ke lagu, ada Radio Blues dari Tokyo Light. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget yang udah ngedengerin. Jangan lupa sosial media kita di facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok di Popo on the Radio, and subscribe juga ke YouTube ini ya, Popo on the Radio, biar nggak ketinggalan kalau ada episode yang baru. And that's it. Lagu terakhir ada Charlie Puth and Dan and Shay, That's Not How This Works. Di sini Popo Kusen. Hopefully you have a great long weekend ya. Selamat Waisak juga. And terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.